Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PAUD, kembali lagi sama kita di Postud, podcast tentang PAUD. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang stunting pada anak usia dini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Najwa Rimarsya Azahra sebagai moderator. Di sini saya sudah bersama dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi PG PAUD, yaitu dengan Bapak Arif Hakim. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana sehat Anda? Alhamdulillah. Nah Bapak, pada podcast kali ini kan kita akan ngebahas tentang stunting pada anak usia dini. Kan bisa dilihat ya Pak, pada zaman sekarang tuh masih banyak gitu stunting yang terjadi pada anak. Nah, sebelumnya apa sih stunting itu? Baik, stunting itu adalah kondisi di mana pertumbuhan dan perkembangan anak itu berada pada keadaan tidak sesuai dengan tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi kalau misalkan secara sederhananya boleh dikatakan stunting itu kondisi di mana anak memiliki tubuh yang pendek begitu ya, yang tidak sesuai dengan pertumbuhan anak seusianya begitu sederhananya. Seperti kita ketahui stunting itu kalau misalkan Anda lihat di lapangan misalkan ya, Anda misalkan melihat ada anak yang usianya sama-sama antara dua anak misalkan sama-sama 5 tahun, yang mana yang satu misalkan tingginya sudah sesuai dengan KMS ya, kartu menuju sehat itu misalkan tingginya udah 1,20 m. Nah, anak stunting itu biasanya dengan usia yang sama tingginya itu berbeda. Misalkan hampir di bawah kurang 1 meter, mereka 90 atau 95. Nah, itu adalah gejala stunting. Kurang lebih mungkin seperti itu. Jadi bisa terlihat gitu ya Pak, kalau misal dari tinggi badan anaknya itu? Secara jelas seperti itu. Kalau ingin melihat bagaimana stunting itu, misalkan ada kumpulan anak yang usianya sama, misalkan standar 5-6 tahun, nah di antara beberapa anak yang satu kumpulan itu yang lainnya mereka memiliki tinggi standar berdasarkan tinggi standar anak berdasarkan pertumbuhannya. Nah, ada satu anak yang misalkan di bawah tinggi teman-temannya, itu bisa kita indikasikan anak tersebut mengalami gejala stunting. Lalu selanjutnya, ada nggak sih faktor yang dapat menyebabkan stunting pada anak tersebut? Betul. Sebetulnya beberapa permasalahan yang penyebab terjadinya stunting itu kompleks ya. Yang pertama kalau dari sisi sisi secara makronya itu beberapa permasalahan dari sisi ekonomi. Artinya begini, ada kaitannya antara sisi pendapatan rumah tangga. Apabila pendapatan rumah tangganya misalkan di bawah kemiskinan atau garis kemiskinan, itu cenderung biasanya anaknya itu stunting. Artinya hubungannya apa? Ketika pendapatannya kurang, itu biasanya asupan gizi yang diberikan oleh orang ibunya atau bapak ibunya, itu orang tuanya, tidak memenuhi standar gizi, nilai gizi yang diharapkan. Yang kedua adalah sisi kebersihan lingkungan. Jadi faktor dari sisi kebersihan lingkungan itu banyak terjadi di lingkungan, misalkan daerah padat lingkungan. Ya, jadi rumahnya itu saling berdempetan sebagainya. Nah, risikonya itu sebagian besar. Kenapa demikian? Karena anak yang tinggal di tempat yang tadi tempatnya padat begitu, itu cenderung terkena rentan terkena infeksi kesehatan. Apabila terkena infeksi kesehatan, itu pun sebagai penyebab terjadinya stunting. Seperti kita lihat ya, ada beberapa faktor selain tadi kekurangan gizi, asupan gizi, sering sakit karena tadi misalkan ada infeksi gejala akut itu yang terus dialami oleh seorang anak, itu pun akan menyebabkan adanya gagal pertumbuhan. Nah, kemudian yang lainnya juga itu misalkan penyebabnya itu adalah karena asupan gizi ketika hamil. Jadi
penting sekali bagi seorang ibu hamil harus memperhatikan dari mulai masa prenatal ya, sama masa kehamilan sampai sama postnatal sampai melahirkan. Jadi penting sekali ya, makanan yang asupan yang diberikan oleh seorang ibu itu penting, sangat harus bergizi. Kenapa demikian? Supaya kehamilannya baik. Nah, pun demikian, ketika sudah postnatal, sudah melahirkan, itu anak pun harus kembali diberikan gizi yang baik. Nah, tadi kalau jadi tidak hanya serta merta setelah melahirkan anak itu misalkan tidak mau makan, menyebabkan stunting, betul. Tetapi sebetulnya ada faktor lain, yaitu ketika masa ini kehamilan juga ya. Jadi itu juga perlu diperhatikan supaya gizinya maksimal. Kemudian yang selanjutnya itu permasalahan stunting tadi, itu penyebabnya itu adalah terkait dengan aksesibilitas kesehatan. Nah, itu penting sekali. Maksudnya begini, saya rasa dan saya yakin untuk saat ini tahun 2024 ini yang namanya fasilitas kesehatan sudah sangat mumpuni, mudah sekali diakses. Hanya saja barangkali ada selain daripada akses kesehatan itu adalah literasi tentang kesehatan itu sendiri. Maksudnya begini, seorang ibu hamil ataupun yang sudah baru melahirkan, yang memiliki anak yang masih balita, penting mereka untuk diedukasi pentingnya tadi, misalkan imunisasi dini, inisiasi dini, inisiasi menyusui dini, IMD, itu sangat penting sekali. Artinya betapa berpengaruhnya sangat luar biasa ASI itu ya. Yang ideal itu kan 6 bulan ya. Tapi kalau dalam Islam itu kan 2 tahun ya. Itu 2 tahun itu yang sangat maksimal. Tapi kalau minimal di dalam di Kementerian Kesehatan minimal 6 bulan itu harus diberikan ASI. Yang kedua adalah ketika sudah 6 bulan itu MPASI, berikan makanan-makanan yang bergizi bagi anak ya. Itu penting sekali. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah penting juga diperhatikan tadi, betul, imunisasi. Imunisasi penting juga. Karena imunisasi itu pada dasarnya sih untuk mencegah daripada infeksi tadi ya. Nah, kalau misalkan rutin imunisasi, kalau tidak salah sih sampai 2 tahun ya, itu maksimal itu. Nah, itu sangat bagus sekali. Itu barangkali ya yang perlu diperhatikan itu, penyebab itu. Nah, Pak, ada nggak sih ciri-ciri anak yang terkena stunting itu seperti apa? Terus apa yang akan terjadi jika anak itu terkena stunting? Bagus sekali. Yang paling mudah untuk kita bisa amati secara fisik tadi. Jadi anak stunting itu apabila kita melihat ada anak dengan tinggi badan, berat badan tidak sesuai dengan perkembangan usianya, itu stunting. Tadi yang dicontohkan ya. Misalkan ada kumpulan anak, misalkan di sekolah taman kanak-kanak di kelompok A atau kelompok B, yang lainnya misalkan tubuhnya normal begitu, yang ini lebih kecil, berat badan begitu, nah itu kemungkinan gejala stunting. Yang kedua itu adalah ciri-cirinya biasanya anaknya itu memiliki rasa percaya diri kurang, pemalu, ya, jadi pemalu begitu. Kalau misalkan yang lainnya aktif ya, kan ada tahu ya kalau di anak-anak di TK itu kan mereka aktif ya. Nah, dia cenderung tidak aktif, jadi pendiam, pemalu ya. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan fokus di dalam belajarnya kurang. Jadi kalau misalkan yang lainnya misalkan dia bisa belajar, dia mungkin lemah, letih, lesu begitu ya. Ya kan itu mungkin tadi faktornya itu ya. Nah, itu yang penyebab kurang gizi tadi ya. Nah, kemudian adalah ada misalkan ditandai dengan fase pertumbuhan gigi yang terlambat biasanya. Jadi kalau misalkan fase pertumbuhan gigi terlambat itu ada kaitannya dengan kemampuan berbicara. Karena bagaimanapun ya kemampuan berbicara itu ya artikulasi daripada pengucapan seorang anak itu diawali dengan pertumbuhan gigi. Jadi anak bisa berbicara seperti kita jelas ini karena kita ada gigi. Nah, anak yang stunting itu biasanya ada masalah terkait tentang pertumbuhan giginya. Nah, kemudian yang paling sering, anak rentan sering terjadi terkena penyakit, baik infeksi atau apa. Jadi kalau misalkan anak ada mudah sakit, nggak lama mudah sakit lagi, itu harus dicek. Kemungkinan yaitu tadi stunting tadi.
Nah, apa dampak yang akan didapatkan bagi anak yang tadi terkena gejala stunting? Yang pertama adalah yang paling mudah juga menurut saya yang dapat kita lihat itu adalah sisi dari perkembangan kognitif. Itu yang paling penting karena stunting ini tidak hanya akan menyebabkan tadi sisi pertumbuhan perkembangan, tapi sisi perkembangan kognitifnya akan kena juga. Nah, ketika perkembangan kognitifnya kena, ya, perkembangan otaknya kena, maka perkembangan kognitifnya akan kena. Nah, dari sisi perkembangan kognitif akan kena, nanti yang akan mudah terlambat itu adalah lambat dalam belajar. Lambat dalam belajar. Kemudian lebih jauhnya tadi, misalkan karena sistem kekebalan tubuhnya kurang bagus karena mudah terinfeksi, jadi banyak cenderung terkena penyakit-penyakit. Kemudian kemampuan dalam beradaptasinya kurang, ya, bersosialisasi kurang. Karena tadi selain hambatan daripada tadi malu, kemudian karena mungkin merasa anak kok aku berbeda, misalkan fisik aku berbeda dan sebagainya, dia cenderung sosialisasi berkurang, terhambat begitu ya. Nah, kemudian ya tadi kemudian yang terakhir mungkin daya tahan tubuh mudah melemah begitu ya. Itu barangkali ya dampak-dampak secara nyata. Tapi lebih jauh itu ya kalau misalkan sampai dewasanya, ini yang paling dikhawatirkan itu. Indonesia itu kan punya cita-cita 2045 itu kita memasuki masa emas, Indonesia emas 2045 itu 100 tahun Indonesia. Nah, yang diharapkan oleh pemerintah itu karena tahun 2045 itu kita diindikasikan insya Allah memasuki bonus demografi. Bonus demografi itu begini nih. Jadi tahun 2045 manusia Indonesia yang memasuki masa usia produktif kerja dari usia 18 sampai usia 45 tahun itu hampir lebih dari 60%. Nah, artinya 60% orang itu adalah orang-orang yang akan mengisi roda berjalannya ini, Indonesia berjalan ini. Nah, coba bayangkan, kalau misalkan yang mengisinya nanti anak-anak yang tadi ya, mudah sakit, ya, karena stunting, dari kan itu 2045 itu harus dipersiapkan dari tahun 2024 ini kan, betul tidak? Betul. Jadi anak-anak yang lahir 2024 ke bawah sedikit itu ya, 2000-an lah, 2010 ke atas itu, mereka yang akan mengisi nanti di masa 2045. Ya mungkin bukan Anda, mungkin bukan saya, ya apalagi saya udah tua mungkin insya Allah. Tapi nanti itu mereka. Nah, kita harus menyiapkan bagaimana generasi penerus kita ini supaya mereka sehat. Karena kalau sehat itu ya tadi bisa membangun Indonesia ini. Nah, itu yang perlu diperhatikan itu. Makanya sekarang banyak sekali program-program yang bahkan itu menjadikan satu program nasional ya, tentang penanggulangan stunting ini. Begitu. Baik Bapak. Terakhir, ada nggak sih Pak tips gitu mencegah terjadinya stunting pada anak? Jadi stuntingnya itu bisa nggak sih dicegah? Baik, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan mencegah stunting itu. Pertama yaitu tahap awal dulu. Jadi sebelum misalkan ini saya berbicara artinya kan masa sebelum seorang perempuan, seorang wanita akan melahirkan nanti calon yang dilahirkan. Jadi seorang wanita itu penting untuk melakukan screening kesehatan atau mungkin check up kesehatan. Jadi kalau misalkan Anda ini perempuan ya, misalkan mau menikah, itu kalau disarankan oleh Dinas Kesehatan itu screening kesehatan. Maksudnya begini, kalau misalkan nanti ditemukan adanya kekurangan atau misalkan adanya penyakit apa-apa, itu bisa dari awal ditanggulangi. Karena apa? Bagaimanapun juga seorang wanita ini nanti akan menjadi tempat tumbuh kembangnya janin bayi yang akan melahirkan. Itu tadi Bapak bilang ya. Nah, itu yang pertama. Kalau misalkan ada kekurangan zat besi, tinggal pakai tambah darah. Kalau misalkan kekurangan vitamin, kita minum vitamin. Begitu kan, mudahnya begitu dan sebagainya ya. Dan kedua adalah saat masa kehamilan. Pada saat masa kehamilan tadi Bapak sampaikan, ya. Jadi stunting itu tidak hanya saja postnatal, prenatal saja sudah harus dipertimbangkan gitu. Jadi ketika kehamilan itu coba sering cek kehamilan dari mulai trimester 1, 2, dan 3. Dan memang yang paling riskan itu menurut para ahli itu
adalah trimester pertama. Karena kenapa? Trimester pertama itu adalah masa-masa pertumbuhan otak. Jadi kalau misalkan Anda pernah lihat di mata kuliah kesehatan itu, gizi kesehatan itu kan bagaimana pertumbuhan janin anak itu, bayi itu yang pertama itu kepala. Betul tidak? Yang pertama melengkung besar itu kepala. Artinya apa? Yang pertama berkembang itu otak. Nah, asupan yang paling penting itu mungkin Anda pernah dengar itu adalah asupan yang banyak mengandung makanan omega 3. Itu pertama. Makanya banyak di ikan, ya, ikan laut kayak gitu. Nah, itu penting. Ya, itu sangat penting sekali ya. Kenapa? Ataupun misalkan kalau saya masih ingat itu, kalau misalkan tidak pun kadang-kadang orang Indonesia itu suka ada yang di semester pertama itu ngidam, tidak suka anu begitu ya. Nah, itu semestinya harus dilawan itu, karena kenapa? Itu ada bagian yang sangat penting untuk perkembangan anak kita di masa depan sampai nanti tua itu di trimester pertama. Baru kesini kan baru ke tulang sebenarnya. Nah, tapi sebetulnya tidak hanya trimester pertama, 1, 2, dan 3 itu penting. Artinya apa? Pada saat masa kehamilan, penting untuk senantiasa dilakukan pengecekan, pengontrolan yang rutin. Kemudian masa balita tadi ya, yaitu terapkan inisiasi dini, ya, jadi anak itu upayakan untuk minum ASI, kemudian imunisasi, kemudian ASI eksklusif, kemudian gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat itu sangat penting sekali, karena bagaimanapun juga ya, selain artinya apa ya, banyak sekali faktor-faktor di luar dari seorang individu anak yang sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Sangat penting sekali untuk diperhatikan begitu. Mungkin sekian teman-teman podcast kali ini. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Sudah sharing session gitu ya sama kita, sama bunda-bunda di sana mungkin yang bisa mencegah stunting dari sekarang gitu ya Pak. Betul. Ya, untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa isi pretest dan post-test yang sudah tersedia di deskripsi. Sekian Bapak dari kita. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.